Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Inka Putri Rudini, perwakilan dari SMA Negeri 3 Kota Mojokerto. Saya di sini sebagai pembicara pertama tim kontra. Ketika sebuah brand atau perusahaan ingin menjangkau pelanggan secara masif, maka diperlukan cara yang sangat inovatif dan tepat. Tentunya untuk menciptakan metode pemasaran yang sangat inovatif dan tepat, juga membutuhkan dana yang tidak sedikit. Karena melibatkan banyak faktor lain di dalamnya, salah satunya adalah menggunakan influencer sebagai ujung tombak pemasaran dari sebuah produk, atau disebut juga dengan istilah influencer marketing. Sekarang ini, metode influencer marketing menjadi strategi terkenal yang dimanfaatkan banyak brand dan perusahaan untuk menjangkau pelanggan dan sekaligus melibatkan mereka dalam proses pendulangan data. Dan dalam sebagai penelitian, semakin banyak brand atau perusahaan menggunakan influencer ke dalam baruan pemasaran produk mereka, maka akan mengarahkan lalu lintas dan prospek yang berkualitas bagi produk mereka dan perusahaan mereka. Dan yang disebutkan pada mosi kedua, yaitu influencer hanya cenderung mengiring opini masyarakat yang tidak sehat. Hal tersebut tidak benar dikarenakan penggunaan influencer dapat membantu untuk mendapatkan dan menjangkau audiens yang sangat relevan. Dan disebutkan pula kebijakan publik seharusnya dikendalikan dan disebarluaskan pada masyarakat dengan memberi pemahaman secara menyeluruh. Apabila hal tersebut dilakukan, akan berpotensi untuk membuang waktu saja karena jumlah masyarakat yang tidak sedikit dan pemahaman masyarakat yang berbeda-beda, sehingga masyarakat sangat sulit untuk memahami apabila disebarluaskan secara menyeluruh oleh pemerintah saja. Karena masyarakat memiliki public figure-nya masing-masing, apabila menggunakan influencer maka semakin meyakinkan dan masyarakat semakin percaya atas sebuah produk dan pemasaran dari perusahaan tersebut. Manfaat kerjasama yang dapat diperoleh pemerintah apabila menggunakan influencer yaitu dapat membuat program yang disosialisasikan menjadi pusat perhatian atau tren, kemudian membuat masyarakat lebih percaya kepada influencer adalah kiblat mode masyarakat. Influencer ini adalah sudut pandang bagi masyarakat yang ada karena dinilai menjadi public figure bagi mereka. Lalu dengan banyaknya masyarakat yang mengetahui sebuah kebijakan yang disosialisasikan oleh influencer, maka semakin besar pula nilai jual kebijakan yang ada pada perusahaan tersebut. Dan ada pula manfaat influencer untuk menjangkau lebih banyak konsumen kebijakan, untuk menarik lebih banyak masyarakat dan konsumen yang akan mengikuti para influencernya. Dan ada pula pemerintah dapat membangun kedekatan dengan konsumen kebijakan masyarakat. Lalu sosialisasi kebijakan oleh pemerintah cenderung kuno dan kasus dengan influencer mampu membawa sosialisasi secara lebih luas sebagai bidang keahliannya. Jadi apabila suatu produk atau perusahaan hanya disosialisasikan melalui kebijakan pemerintah, maka akan terlihat seperti kuno dan membosankan bagi para masyarakat, sehingga masyarakat membutuhkan inovasi yang baru untuk mereka dan public figure yang akan mereka contoh, sehingga perusahaan tersebut memiliki keuntungan untuk mendatangkan para konsumennya. Dan kelebihan dalam penggunaan influencer yang pertama, membantu untuk mendapatkan dan menjangkau audiens yang relevan. Berkolaborasi dengan influencer yang tepat untuk produk atau layanan Anda, maka dapat membantu dalam proses mendapatkan dan menjangkau audiens yang sangat relevan. Seorang influencer yang berkualitas tentunya sudah memiliki base yang telah berhasil membangun komunitas terpercaya mereka sendiri. Dengan memanfaatkan komunitas ini, merek dapat menarik calon pembeli baru dengan yang lebih efektif daripada menawarkan konten bermerek lainnya menggunakan kebijakan pemerintah melalui sosialisasi. Misalnya jika kita mempromosikan hotel atau restoran, maka kita perlu mencari blogger perjalanan atau makanan yang sukses. Dari influencer-influencer yang ada, blogger perjalanan atau makanan populer dapat membantu kita melibatkan pengikut mereka menggunakan gambar yang indah yang didukung oleh rekomendasi asli dari para influencer tersebut. Dan yang kedua, membantu membangun kepercayaan, kredibilitas brand atau perusahaan. Tentu saja secara otomatis, kita seorang influencer memiliki kualitas bagus dan di atas rata-rata, maka para pengikut mereka pun akan terus memberikan apresiasi positif terhadap apapun yang dilakukan. Begitu pula ketika influencer
yang dimaksud sedang mempromosikan suatu produk atau layanan, maka secara otomatis selain ada kemungkinan banyak followers yang akan muncul dari influencer tersebut yang akan membelinya dan ikut meniru seorang public figure tersebut, mereka juga akan memberikan nilai positif terhadap produk layanan dan brand-brand yang diproduksi oleh perusahaan yang bersangkutan tersebut. Selain itu, ketika Anda ingin memupuk dan membangun kepercayaan kepada konsumen, maka kita akan menggunakan cara biasa saja. Dipastikan akan membutuhkan waktu yang sangat lama apabila kita menggunakan cara yang sangat biasa saja dan sangat kuno. Akan tetapi kita melibatkan influencer dalam proses pemasarannya, maka akan sangat cepat untuk dapat membangun kepercayaan pada masyarakat, pada konsumen. Hal itu dikarenakan mayoritas followers sangat percaya dengan apa yang dilakukan oleh influencernya, apa yang rekomendasikan oleh influencer tersebut. Dan yang ketiga, mengurangi penggunaan marketing ataupun sales. Ya, memang sebuah brand atau perusahaan masih sangat membutuhkan sales ataupun marketing untuk memasarkan produk dan layanannya. Akan tetapi ketika sudah memakai jasa dari seorang influencer, maka secara otomatis jumlah sales ataupun marketing akan berkurang sangat drastis. Hal ini dikarenakan influencer menjadi ujung tombak utama untuk menjadi pemasaran, sedangkan marketing dan sales bertindak sebagai sweeping sisi yang tidak dapat dijangkau oleh influencer. Ditambah lagi, dengan menggunakan influencer, maka perusahaan atau brand akan lebih dapat menghemat waktu proses pemasaran serta tentunya menghemat dana yang biasa digunakan untuk membayar gaji para marketing tersebut. Oleh karena itu, pemerintah seharusnya menggunakan jasa influencer dalam mensosialisasikan kebijakannya, sehingga banyak masyarakat yang akan mencontoh, akan meniru, dan akan melaksanakan apa yang diberlakukan kebijakan tersebut, sehingga semua akan berjalan dengan lancar dan mudah bagi semua masyarakat untuk menerimanya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.